justru hanya yang prosedural saja yang diberikan. Namun dengan pertimbangan bahwa sobat-sobat migran yang non prosedural ini juga memberikan remitansi sehingga hanya diberikan 1 kali saja. Nah, kalau pengen dapat 3 kali, ya harus secara prosedural. Terus ada pertanyaan lanjutan. Jadi kalau kami nggak lapor bagaimana, Pak? Nah, ini yang jadi masalah bersama, ya. Mohon Bapak Ibu, sobat migran yang belum melaporkan diri, segera melaporkan diri disertai dengan menyampaikan kontrak kerja supaya bisa terdaftar di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yakni melalui website Peduli WNI. Di sana sudah disiapkan, kami juga sudah bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dalam rangka penyiapan pendaftaran rekan-rekan sobat migran ini. Oke, next slide. Ini tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi kalau seandainya sobat migran ini tidak tercatat di BP2MI maupun di Peduli WNI, boleh nggak sih ngirim? Ya boleh saja mengirim, tapi mekanismenya tidak menggunakan mekanisme peraturan Menteri Keuangan nomor 141, artinya tidak diberikan pembebasan yang 500 US dollar per pengiriman tadi. Dan bisa jadi terkait dengan barang yang dikirimkan, kalau seandainya ada barang yang terkena pembatasan, maka tidak akan mendapatkan relaksasi. Contoh, sekilas saya sebut, dalam Permendak 36 sudah disebutkan ada relaksasi pengiriman barang kondisi bekas. Ya. Nah, kalau tidak terdaftar di BP2MI maupun di Peduli WNI, maka yang barang bekas tadi nggak bakal bisa diproses oleh Bea Cukai. Nah, ini yang jadi kendala. Oke, lanjut. Kemudian apa sih syarat-syaratnya, barang-barang apa saja yang perlu dikirim? Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan yang sering kami terima ya. Yang pertama itu barang keperluan rumah tangga dan juga barang-barang konsumsi. Ya, barang-barang yang selama ini dipakai di sana bisa jadi dikirim, boleh. Ya, kemudian konsumsi makanan, minuman juga, kecuali minuman mengandung etil alkohol nanti ya. Kemudian bukan barang kena cukai, rokok ya, rokok atau minuman alkohol nggak boleh dikirim. Ya, kalau mau bawa nanti pada saat pulang sebagai penumpang, ya nanti ada di belakang. Kemudian juga nggak boleh berupa handphone, komputer genggam dan komputer tablet. Ini yang berbasis seluler, yang pakai SIM card itu ya, itu tidak boleh dikirim. Jadi jangan dikirim, tapi nanti dibawa. Bagaimana kalau mau ngirim? Kalau mau ngirim nanti tidak tunduk ke Peraturan Menteri 141, tetapi tunduk kepada Peraturan Menteri Keuangan nomor 96 tahun 2023. Bedanya harus kondisi baru. Ya, harus kondisi baru. Kalau tidak penumpang kan boleh kondisi bekas, tapi kalau dikirim nanti harus dalam kondisi baru. Ya. Kemudian tidak untuk diperdagangkan. Nah, ini mohon sekali ya. Kalau seandainya diperdagangkan, pasti nanti akan jadi masalah. Ujung-ujungnya nanti disita oleh Bea Cukai. Ya, jadi ini tolong dihindari. Ya, kalau memang mau usaha, ya usaha lain lagi mekanismenya. Jangan melalui jalur ini. Ya, jangan gunakan identitas sebagai PMI ini untuk berusaha, untuk dagang. Mekanismenya tadi melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 96 tahun 2023 tentang barang kiriman umum. Ya, itu kalau mau mengimpor di situ. Tapi di situ juga ada pembatasan dan bayar, gitu ya. Kemudian kami mengatur kemasannya paling besar ya. Kemasannya paling besar 60 kali 60 kali 80 cm. Tujuannya supaya bisa masuk ke dalam X-ray. Ya, jadi ini bukan harus ukurannya seperti itu. Jadi kalau seandainya hanya ukuran yang 40 kali 40 kali 50, ya silahkan aja. Kalau barang yang dikirim tidak banyak, jadi agen di luar negeri juga perlu ini menyiapkan kemasan yang ukurannya tidak jumbo, tapi ukuran yang medium atau ukuran yang small, gitu ya.
Oke, lanjut. Berikutnya, nah, bagaimana kalau barang kiriman saya ini melebihi 500 US dollar? Ya, tadi kan pembebasannya hanya 500 US dollar. Kalau lebih dari 500 US dollar, maka atas kelebihannya akan dipungut bea masuk dan pajak impor. Tarifnya kalau bea masuknya itu 7,5%, kemudian PPN-nya 11%, PPh-nya 7,5 atau 10%, tergantung dari komoditasnya. Ya, jenis barangnya apa ini beda-beda. Tapi secara umum barang konsumsi itu tarif PPh-nya 10%. Ya, itu kalau memiliki NPWP. Ya, siapa yang memiliki NPWP? Penerima barangnya. Importernya adalah yang ada di dalam negeri. Nanti di belakang sedikit saya sampaikan. Jadi kalau tidak memiliki NPWP, maka tarif PPh-nya tadi dikalikan 2. Jadi yang 7,5 menjadi 15, yang 10% menjadi 20%. Berarti total dari pembayaran ini kira-kira itu ada di 30% dari harga barang dan biaya pengiriman. Ya, dari harga barang dan biaya pengiriman kurang lebih 30%. Itu kalau PPh-nya 10%. Oke, next. Siapa yang wajib membayar bea masuk dan pajak impor? Nah, sobat migran di luar negeri selama ini menyampaikan barang ini mempercayakan kepada agen di luar negeri, membeli kemasannya ukuran sekian, bayar sekian, sudah tahunya beres, gitu ya. Nah, mestinya kalau dulu ada sebagian dari biaya tersebut yang akan digunakan untuk membayar bea masuk dan pajak tadi. Ya, karena sebelum PMK 141 ini hampir tidak ada fasilitas pembebasan, karena yang dibebaskan sesuai ketentuan barang kiriman umum itu hanya nilai tidak lebih dari 3 US dollar. Oke. Kemudian siapa yang harus bayar? Yang harus bayar ini adalah orang yang namanya tercantum di dalam dokumen pengiriman sebagai penerima barang. Jadi kalau sobat migran mengirim kepada istri atau suami di Indonesia, maka yang kami anggap sebagai importer adalah istri atau suami atau keluarga yang ada di Indonesia tadi. Bukan sobat migran sendiri, bukan. Tetapi penerima barang di dalam negeri. Dia yang seharusnya membayar bea masuk dan pajak kalau seandainya membayar. Namun karena selama ini sobat migran yang mengirim, ya jangan sampai membebani keluarga, akhirnya komunikasi dengan agennya ini juga biar saya yang